Ansor TV, media tarbiyah Islam. Masya Allah, ada pertanyaan, apakah kami, kita semua yang mahrudnya masih salah-salah, apakah berdosa ketika membaca Al-Quran? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarati al-kiramil bararah walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syak falahu ajran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia, yang baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Al-Quran, wa yata'ta'u fihi, dia terbata-bata, wa huwa alaihi syak, dan berat baginya membaca Al-Quran, falahu ajran, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Ya, di antaranya pahala dia baca, ya, dia sungguh-sungguh. Ya, dari hadis yang mulia ini, ulama mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dapat pahala bagaimanapun kemampuan dia. Ya, dan orang yang baca Quran bertingkat, ada yang mahir, ya, dan orang yang mahir ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan orang yang mahir baca Quran kedudukannya sangat tinggi bersama para malaikat yang mulia, yang baik-baik. Ma'as safarah. Safarah ini jadi safir, utusan. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan, ada yang menafsirkan safarah itu adalah para rasul, para nabi, karena utusan. Jadi kalau misalkan ditafsirkan, dijelaskan bahwa safarah adalah para rasul dan para nabi, berarti orang yang mahir membaca Quran itu kedudukannya bersama para nabi, bersama para rasul, ya. Tetapi makna yang paling kuat adalah bersama malaikat, karena as-safarah al-kiram al-bararah ini sifat bagi para malaikat. Ya, orang yang mahir membaca Quran kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu kita, ya, sangat dianjurkan, ya, untuk membaca Quran dengan baik dan benar, dan sangat dianjurkan untuk belajar dengan bagus, ya, dan benar, ya, membaca Quran dengan baik dan benar di depan guru, ya, sehingga kita menjadi mahir dan mahir dan mahir, dan kita mengharapkan kedudukan itu. Nah, jenis yang lain orang yang baca Quran, ada orang yang terbata-bata, ada orang yang masih berat. Apakah dia masih ngeja, ya, apakah dia berat, ya, mungkin juga mahrudnya dan seterusnya, ya, ini tetap mendapatkan pahala. Ya, oleh karena itu bagi kita semua yang mahrudnya masih belum sempurna, ya, jangan putus asa. Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala kasih pahala. Kecuali kalau ada orang yang sengaja salah-salah dalam baca Al-Quran, dan saya kira tidak ada orang yang beriman menyengaja salah dalam membaca Al-Quran. Ya, ini. Oleh karena itu juga untuk guru-guru pengajar Al-Quran, guru tajwid, guru tahsinul qiraah, kemudian guru Iqra dan yang lainnya, ini kita lihat murid kita, jangan samakan, ya. Ada murid yang memang kita lihat dia harus kita betul-betul luruskan, ya, artinya dia yang siap, kita apapun kita apain itu murid, dia nggak kabur. Ada murid-murid yang takut kabur, nanti kalau misalkan kita kerasin dia kabur, ya. Kemudian
kita harus tahu, karena kita ngajarkan Quran itu supaya orang suka Quran. Jangan sampai kayak sebagian orang ya berkata, awas loh kalau nggak bisa tajwid, kalau makhrajnya salah-salah nanti masuk neraka. Wah, ini orang nanti bukannya malah cinta Quran, malah jauh dari Al-Quran. Ya, oleh karena itu di antara hikmah Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, Al-Quran ini hikmahnya agar mudah dibaca dan tidak boleh kita mempersulit orang dalam belajar, dalam membaca Quran. Dan oleh karena itu walaupun kita belum pas makhrajnya, ya belum bisa, belum sempurna, dan memang banyak di antara kita yang belum sempurna makhrajnya, kita terus ngaji Al-Quran agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan agar hidup kita itu berkah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ansor TV, media tarbiyah Islam.